Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Jaisman. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Maha Martabar Mangatas SEMM. Saya akan menjelaskan materi Manajemen Keuangan Internasional serta kesan dan pesan saya selama mengikuti pelajaran Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama yaitu manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation yang biasa disebut juga dengan MNC. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan internasional, yaitu membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu inflasi. Jika tingkat inflasi suatu negara meningkat terhadap negara-negara tujuan perdagangannya, transaksi diperkirakan akan menurun. Hal itu dianggap wajar. Konsumen dan perusahaan di negara itu kemungkinan besar akan membeli lebih banyak barang di luar negeri. Karena inflasi lokal yang tinggi, sementara ekspor negara tersebut ke negara lain akan menurun. Konsumen dan perusahaan di negara itu kemungkinan besar akan membeli lebih banyak barang di luar negeri. Karena inflasi lokal yang tinggi, sementara ekspor negara tersebut ke negara lain akan menurun. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah di suatu negara dapat memiliki pengaruh besar pada neraca perdagangannya karena kebijakannya mengenai subsidi eksportir, pembatasan impor, atau kurangnya penegakan hukum terhadap pembajakan. Hal itu jelas berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu subsidi untuk eksportir. Pemerintah menawarkan subsidi kepada perusahaan-perusahaan lokal mereka sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka di tingkat internasional. Dengan demikian, permintaan ekspor yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, keuangan internasional penting bagi yang pertama yaitu ekspansi perusahaan multinasional ke negara berkembang, yang kedua yaitu ekspansi ideologi globalisasi, yang ketiga yaitu perdagangan internasional. Adapun aktivitas dalam manajemen keuangan internasional, yang pertama yaitu aliran finansial, yang kedua yaitu aliran real, yang ketiga yaitu aliran budaya. Bagi negara berkembang, hadirnya MNC merupakan bentuk kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya negara-negara berkembang. Namun di balik itu semua ada keuntungan yang akan didapati, yaitu pertama dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, yang kedua transfer ilmu, sosial, politik, dan budaya negara-negara berkembang. Namun di balik itu semua ada keuntungan yang akan didapati, yaitu pertama dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, yang kedua transfer ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Adapun resiko yang akan dihadapi oleh NSB adalah yang pertama yaitu resiko ketidakpastian oleh valuta asing karena nilai mata uang dapat dipermainkan oleh kapitalis global. Yang kedua, risiko negara yang tinggi. MNC dapat menguasai politik NSB karena ekonominya telah dipengaruhi dan didominasi. Adapun risiko yang akan dihadapi oleh NSB adalah yang pertama yaitu risiko ketidakpastian oleh valuta asing karena nilai mata uang dapat dipermainkan oleh kapitalis global. Yang kedua yaitu risiko negara yang tinggi. MNC dapat menguasai politik NSB karena ekonominya telah dipengaruhi dan didominasi. Selanjutnya, lembaga-lembaga keuangan internasional. Yang pertama yaitu IMF. Tujuannya yaitu kerjasama moneter internasional, stabilitas kurs, dan menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca. Yang kedua yaitu Bank Dunia. Tujuannya yaitu memberikan dana pinjaman untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu IFC atau International Financial Corporate. Yang keempat yaitu IDA atau International Development Association. Yang kelima yaitu BIS atau Bank for International Settlement.
Yang keenam yaitu RDA, Regional Development Agency. Selanjutnya, Sistem Moneter Internasional atau IMS adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem moneter internasional yang lazim digunakan antara lain: yang pertama, fixed exchange rate, yang kedua, floating exchange rate, yang ketiga, managed float, yang keempat, target zona arrangement. Selanjutnya, mengenai mekanisme penentuan kurs mata uang. Kurs adalah perbandingan nilai antar mata uang atau harga suatu mata uang. Mata uang dapat dikatakan berapresiasi jika mata uang makin mahal dan dikatakan terdepresiasi jika harga mata uang itu murah. Contohnya, mata uang Indonesia atau rupiah terdepresiasi terhadap mata uang Amerika Serikat dolar. Selanjutnya yaitu keseimbangan kurs mata uang, ditentukan oleh investasi berbagai faktor permintaan dan penawaran mata uang antara lain. Yang pertama yaitu adanya inflasi, yang kedua adanya pendapatan, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat kontrol pemerintah, yang kelima pengharapan pasar. Selanjutnya pasar valuta asing. Pasar valuta asing yaitu jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer yang terdapat di seluruh negara, yang fungsinya untuk transfer daya beli, penyediaan kredit, dan meminimalisasi risiko. Selanjutnya paritas daya beli. Paritas daya beli adalah menjelaskan hubungan antara nilai tukar dan harga komoditas. Komoditas yang sama akan memiliki harga yang sama, walaupun dijual tempat yang berbeda. Adapun teori-teori keberadaan bisnis internasional, yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif, yang kedua teori ketidakpastian pasar, yang ketiga teori siklus produk. Pesan dan kesan. Kesannya, pertama kali belajar di kelas manajemen keuangan internasional atau di kelas Bapak, saya merasa grogi ketika Bapak bertanya karena saya tidak percaya diri dengan jawaban yang saya punya. Kalau pesannya, semoga Bapak lebih interaktif lagi dalam mengajar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.